Korti kelas A, E, dan satunya kelas apa? F ya? GF, Bapak. Iya, Ya. Bapak. Ini 2 kelas atau 3 kelas ini? 3 kelas. Ya, 3, kepada Pak. Korti, kepada Korti, ini kami sudah mendapatkan surat edaran dari bagian rektorat untuk segera memvalidasi perkuliahan, sehingga kepada teman-teman yang menjadi Korti itu dimohonkan untuk memvalidasi pertemuan. Ini kan sudah akhir November, jadi bisa divalidasi ya, serentak 1 kali, tidak apa-apa, sampai dengan akhir, tidak apa-apa, sampai dengan pertemuan ke-16, tidak apa-apa. Yang pasti bahwa kita kan tinggal beberapa kali pertemuan lagi, seperti itu. Jadi kepada Bapak Ibu Korti, silakan memvalidasi. Saya sudah isi agenda semua. Agenda pertemuan sudah saya isi. Seperti itu, silakan Bapak Ibu. Jadi Bu Ari kelas E ya? Kelas E, Bapak. Berarti divalidasi sampai pertemuan terakhir gitu, Bapak? Pertemuan terakhir aja divalidasi. Karena kami sudah ada permintaan itu. Sudah ada permintaan dari rektorat untuk memvalidasi itu, jadi divalidasi aja, karena yang pasti kita akan selesaikan itu kok. Nah, seperti itu. Nah, kecuali memang kita tidak selesaikan, berarti kan kita bohong. Tetapi kan kita akan menyelesaikan itu semua, sehingga silakan divalidasi semua. Jadi kelas A, E, dan F divalidasi semua. Agendanya saya sudah isi. Agendanya sudah saya isi semua. Itu seperti itu. Itu aja yang kedua. Kemudian yang berikutnya, oke, kita lanjutkan perkuliahan seperti itu. Terima kasih banyak atas doa-doanya Bapak Ibu. Sekarang masih dalam proses, memang masih ini, tapi sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kondisi sudah jauh lebih baik. Seperti itu. Terima kasih atas doa-doanya. Oke. Iya, semoga lekas membaik, Bapak. Oke, terima kasih Pak. Oke. Silakan kita lanjutkan Bapak Ibu. Kelompok 3, silakan ya, moderator. Iya, saya Bu Ari. Oh iya, Iya, baik. Selamat sore Pak Basilus Redanwerang. Semoga lekas sembuh Bapak. Amin, Selamat amin. sore teman-teman semuanya yang kami hormati. Di sini saya akan menjadi moderator pada presentasi hari ini di kelompok 3. Mohon izin share screen Bapak Ibu semuanya. Mohon izin konfirmasi apakah layar penuh saya sudah tampak di hadapan Bapak Ibu semuanya? Sudah. Mas. Ya. Tapi baru judul aja. Iya, baru judul Bapak. Baik, di kelompok 3 pada sore hari ini kita akan mempresentasikan tentang materi problematika literasi digital. Sebelum masuk kepada materi, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 4 orang, yaitu ada Ibu Laili Mufidah Ilmiati, kemudian ada Ibu I Gusti Ayu Putri Prawitasari, dan Ibu Lydia Elina Sayakti, dan saya sendiri Axel Diandra Bramasta. Baik, untuk penjelasan materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Laili. Kepada Ibu Laili, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, mohon izin Pak dosen atas waktunya. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami menyampaikan tentang tema yang diberikan kepada kelompok kami tentang problematika transformasi literasi digital. Sebelum kami membahas tentang bagaimana itu problematika tentang literasi digital, perlu kita ketahui bahwa apa itu literasi digital, bahwa menurut Paul Gilster, bahwa literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dalam berbagai format yang dihasilkan oleh perangkat digital. Adapun di dalam literasi digital, kita perlu memahami adanya teknologi digital, kemudian mencari dan mengolah informasi, kemudian berkomunikasi digital. Dalam memahami teknologi digital, kita perlu mengenal berbagai perangkat digital, baik itu aplikasi, platform yang ada di dalam proses digitalisasi. Kemudian dalam mencari dan mengolah informasi, tentunya kita harus mampu mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital dengan efektif. Kemudian tentang bagaimana berkomunikasi digital. Jadi di sini adanya interaksi
berkomunikasi itu secara efektif melalui media digital, termasuk internet dan media sosial. Pentingnya literasi digital di era digital, sebagaimana kita ketahui kita di revolusi industri 5.0 bahwa perlunya suatu akses informasi. Bahwa di era digital, literasi bukan lagi tentang membaca, menulis saja, tetapi juga tentang memahami dan mengelola informasi menurut Covello 2010. Bahwa perlunya akses informasi, kemudian partisipasi masyarakat, kemudian peluang karir. Di dalam akses informasi, ketika kita berbicara tentang akses informasi, tentunya harus mengetahui sumber informasi yang luas dan beragam, yaitu ketersediaan akan internet. Kemudian partisipasi masyarakat. Karena masyarakat ini sangat majemuk, perlu adanya suatu edukasi tentang literasi, yaitu tentang literasi digital, yang mendukung partisipasi aktif dalam dunia digital. Adapun peluang karir, banyak pekerja di era digital membutuhkan keahlian digital. Jadi ketika kita berbicara tentang peluang karir digital, kalau kita mampu mengelola, mengakses tentang digitalisasi, maka peluang karir itu sangat mendukung dari masing-masing individu. Terima kasih. Ya, baik, untuk selanjutnya disilahkan kepada Ibu Lydia untuk menjelaskan. Terima kasih Pak Arsel untuk kesempatannya. Sebentar. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Bapak Basiurus. Semoga selalu diberikan kesehatan. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu mengenai tantangan implementasi literasi digital. Jadi ini adalah hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam upaya mengembangkan, memperkenalkan dan menerapkan kemampuan literasi digital di berbagai lapisan masyarakat. Jadi ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu salah satunya adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah. Jadi di sini banyak individu, terutama generasi tua atau kelompok dengan latar belakang yang pendidikannya rendah, belum memiliki keterampilan dasar untuk menggunakan teknologi secara efektif. Kemudian di kesenjangan digital, jadi tidak semua orang di sini memiliki akses untuk mengakses perangkat teknologi atau koneksi internet, terutama di wilayah pedesaan atau mungkin di wilayah dengan infrastruktur yang masih minim. Kemudian ada pula di tantangannya adalah di penyebaran konten negatif atau hoax yang seperti kita kenal. Jadi di sini masyarakat yang masih belum cukup melek digital cenderung kesulitan antara membedakan informasi yang valid dan yang palsu, sehingga dapat mudah terpengaruh oleh berita palsu atau jadi disinformasi. Next, Alex. Baik. Saya masuk ke komponen penting di dalam literasi digital, yaitu yang pertama ada keterampilan digital, di mana di sini kemampuan menggunakan perangkat digital dan aplikasi yang harus dimiliki oleh individu yang aksesnya. Kemudian ada informasi dan media, yaitu kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital tersebut secara bijak tentunya. Kemudian ada komponen berikutnya, ada komunikasi dan kolaborasi, yaitu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam lingkungan digital. Yang keempat, komponen pentingnya ada etika dan kewarganegaraan, jadi di mana pengguna literasi digital ini memahami dan menerapkan etika dan norma dalam berinteraksi di dunia digital. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ibu Putri.
Terima kasih untuk Ibu Lydia. Mohon izin Bapak Basilius. Di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi mengembangkan literasi digital, di mana menurut Livingstone pada tahun 2012, literasi digital menghadapi banyak tantangan, termasuk akses kesetaraan dan akses yang memadai untuk pendidikan bagi semua kalangan. Strategi untuk mengembangkan literasi digital ini yang pertama yaitu dengan pendidikan formal, di mana mungkin memasukkan materi literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan formal, di mana dengan cara ini siswa dapat belajar menggunakan teknologi secara efektif sejak usia dini, menyiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia digital. Dengan menerapkan strategi-strategi ini diharapkan literasi digital masyarakat dapat lebih meningkat, memungkinkan di mana individu untuk berpartisipasi secara penuh dan bertanggung jawab dengan ekosistem digital ini. Peningkatan aksesibilitas atau penyediaan pelatihan yang tepat dan kesadaran tentang keamanan digital adalah langkah-langkah yang penting untuk menuju masyarakat yang lebih melek yang dinamakan dengan digital. Strategi yang kedua yaitu pelatihan dan workshop, di mana memberikan pelatihan dan workshop kepada masyarakat luas tentang literasi digital. Contohnya itu mengadakan program pelatihan dan edukasi yang berfokus pada penggunaan teknologi digital. Kursus singkat atau lokakarya tentang dasar-dasar penggunaan perangkat digital dan internet. Itu dapat membantu individu, terutama kelompok usia yang lebih tua, untuk lebih percaya diri dalam menggunakan yang namanya teknologi. Lalu strategi yang ketiga yaitu kampanye dan sosialisasi. Melakukan kampanye dan sosialisasi itu sangat penting dalam literasi digital ini. Menggalakkan kampanye atau kesadaran mengenai pentingnya keamanan dan privasi digital, edukasi mengenai cara melindungi data pribadi, mengenali penipuan online dan menggunakan perangkat lunak keamanan dapat membantu mengurangi resiko keamanan yang dihadapi pengguna internet. Lalu strategi yang ketiga yaitu pengembangan konten digital. Membuat konten digital edukatif dan positif untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Untuk slide berikutnya itu mengenai peran pemerintah dan swasta dalam transformasi literasi digital, di mana untuk pemerintah itu berperan membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan literasi digital. Lalu yang kedua, memberikan akses terhadap teknologi digital yang terjangkau. Lalu yang terakhir yaitu menjalankan program-program literasi digital di berbagai daerah. Untuk di swasta, peran swasta untuk transformasi literasi digital, itu yang pertama, membangun platform dan aplikasi digital edukatif. Yang kedua, memberikan pelatihan dan workshop literasi digital kepada karyawan. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan pemerintah dalam program literasi digital. Untuk selanjutnya, waktu saya berikan kepada moderator, Bapak Axel. Ya, baik, Bu Putri. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi, Bapak Ibu, dari kesimpulan pada presentasi sore hari ini, yaitu tujuannya untuk mempelajari materi ini yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui literasi digital. Begitu juga dengan aspek pendidikannya, pentingnya pendidikan literasi digital sejak dini. Di poin kolaborasi, diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengembangan literasi digital, serta di poin inovasi, mendorong inovasi dan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi digital. Mungkin itu penjelasan, ini pun ada beberapa referensi yang kami gunakan selama penyusunan materi, begitu Bapak Ibu. Baik, mungkin cukup sekian presentasi pada sore hari ini di kelompok 3 tentang literasi di era digital. Kami menyadari bahwa pemaparan kami masih kurang begitu ya, untuk itu kami mengharap masukan dari Bapak Ibu melalui sesi tanya jawab pada sore hari ini. Bagi Bapak Ibu mungkin yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pemaparan pada sore hari ini, dipersilahkan untuk raise hand.
Disilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tadi sudah dijelaskan apa itu literasi digital, pentingnya literasi digital, tantangannya seperti apa, komponen-komponen pentingnya seperti apa, strategi pengembangannya, dan peranan pemerintah dan swasta. Mungkin dari poin-poin yang kami jelaskan ada yang kurang detail, bisa ditanyakan pada sesi ini. Disilahkan, Bapak Ibu. Disilahkan. Ini ada Ibu Sulastri. Mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya, kita tampung dulu Bu Sulastri. Disilahkan waktu dan layar. Baik, terima kasih Pak Excel atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan literasi digital. Nah, ini khusus untuk gini Pak. Kebetulan saya kan di sekolah SMP. Nah, kemudian untuk mengajak anak-anak berliterasi, untuk mengajak anak-anak berliterasi, nah ini itu sangat sulit Pak. Apalagi literasi digital. Nah, mungkin ada saran atau teknik-teknik tertentu dari kelompok Bapak, bagaimana sih meningkatkan literasi untuk anak-anak SMP? Nah, kebetulan juga ada begini Pak. Di sekolah saya, ini tidak literasi digital sih. Ini literasi biasa. Namun, anak-anak itu kan diminta membaca gitu kan, membaca buku. Namun setelah membaca, nah itu diminta untuk menuliskan. Nah itu anak-anak merasa beban. Katanya merasa beban, disuruh seperti itu. Karena memang kalau berliterasi itu kan harus bahagia gitu ya. Jadi kalau ditambah dengan menulis, nah itu menjadi beban. Terus, apakah ada teknik atau trik-trik tersendiri untuk meningkatkan literasi-literasi tersebut ke siswa, khususnya ini anak-anak SMP. Itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Zulastri. Baik, pertanyaan yang sangat bagus begitu ya. Mohon izin saya highlight, Ibu Zulastri. Pada intinya pertanyaannya yaitu bagaimana nih meningkatkan literasi digital dalam peserta didik khususnya di jenjang menengah pertama. Apakah kelompok memiliki teknik-teknik tertentu atau saran yang bisa diterapkan begitu ya di sekolah Ibu untuk meningkatkan literasi tersebut? Begitu seperti itu, Ibu? Ya, baik. Terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Bu Sulastri atas pertanyaannya. Mungkin kita keep dulu. Selanjutnya kita Langsung, geser ke ya enggak, pertanyaan. Gimana, permisi Bu Mas Laili? Excel. Kita bahas aja dulu biar enggak Oke, meluas. baik. Iya. Sepertinya kelompok sudah memiliki jawaban begitu ya. Baik, disilakan kepada Bu Laili untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Bu Sulastri. Waktu dan layar disilakan. Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya dari Bu Sulastri. Ini yang sering kita kita hadapi di dalam proses pembelajaran kita tentunya di sekolah. Kemudian ada beberapa kasus yang sering dialami siswa. Bagaimana sih kita membuat siswa itu supaya mau berliterasi digital ya, intinya kan seperti itu, nggih. Seperti itu. Jadi kalau kita berbicara teknik tentang bagaimana kita mengenalkan terhadap yang pertama dulu nggih. Yang pertama dulu saya jawab sebelum ke tekniknya, itu, yang paling kita tanamkan kepada siswa adalah kesadaran bahwa pentingnya berliterasi. Artinya apa? Ketika memberikan edukasi kepada siswa bahwa literasi itu tidak, di zaman sekarang ketika kita berbicara tentang Gen Z ya, kalau kita memberikan literasi seperti halnya fenomena di sekolah bahwa siswa ketika disuruh menulis kembali itu ada rasa kebosanan. Jadi, kenalkan manfaat literasi digital, itu yang pertama.
bagaimana kita mencari informasi yang akurat di internet. Kemudian mengenalkan kepada siswa bahwa ada beberapa informasi itu bersifat hoax atau palsu. Kemudian ketika kita berbicara tentang pengembangan keterampilan di abad 21, yaitu kita kenal adanya berpikir kritis, kemudian kolaborasi dan komunikasi, maka kita mengaitkan tujuan, misalnya bahwa keberhasilan akademik, kemudian masa depan itu tidak hanya pada apa namanya, secara keberhasilan akademik saja, tetapi hobi yang mereka sukai. Kemudian kita libatkan aktif interaktif, yaitu belajar melalui proyek digital. Jadi ajak siswa kita untuk membuat blog, kemudian vlog, kemudian presentasi multimedia yang tentunya ini sebagai contoh di madrasah kami, karena kami sudah mempunyai web sekolah, di mana web sekolah ini ada fasilitas blog guru, kemudian blog siswa. Di blog siswa ini, siswa itu kita berikan edukasi bahwa ini loh media yang supaya siswa itu tertarik ketika kita berliterasi seperti itu. Kemudian selain daripada itu kita memotivasi untuk adanya kolaborasi. Seperti hanya kita ketahui bahwa alat digital itu kita kenalkan ketika di akademik, di pembelajaran TIK kita ajarkan tentang Google Doc, kemudian Canva dan lain sebagainya, itu. Kemudian perihal yang tantangan literasi digital, kalau kita jelaskan, kita berikan edukasi kepada siswa bahwa tantangan siswa untuk mengevaluasi berita online atau membuat konten edukatif di media sosial. Seperti hanya kita ketahui bahwa anak-anak kita ini sangat familiar dengan TikTok, Bu, ya. Ya, disitulah kita bisa memberikan edukasi kepada siswa kita. Kemudian misalkan di lomba membuat video pendek, itu tentunya tips aman di dalam internet. Kemudian kita gunakan gamifikasi. Jadi di sini adalah perkenalan literasi digital melalui game. Jadi game edukatif yang menarik dan interaktif seperti kuis online, seperti itu yang sudah diterapkan di sekolah kami. Kemudian mengajarkan etika dan keamanan digital. Tentunya di dalam masing-masing pengguna di sini kita harus beretika yang baik, tentunya etika di dunia maya seperti kita menyebarkan informasi atau informasi pribadi atau cyberbullying, ya, seperti itu. Kemudian ketika kita hubungkan dengan apa sih teknik apa yang memberikan motivasi kepada anak didik kita supaya mereka itu antusias, ya, antusias dalam membuat literasi digital. Jadi menerapkan belajar secara praktis. Artinya apa di sini? Kita menggunakan tool digital secara langsung. Contoh melalui penggunaan aplikasi kata, kemudian informasi online, kemudian presentasi multimedia seperti yang saya paparkan tadi. Kemudian siswa diminta untuk mencari informasi. Tentunya sebagaimana di madrasah kami, ke madrasah digital, infografis itu ada ketika siswa akan masuk ke madrasah. Jadi kita berikan media televisi yang besar, di sana ada infografis sederhana, baik itu menggunakan Canva, menggunakan aplikasi AI yang lain, sehingga di sanalah termotivasi siswa, oh seperti ini loh gambarannya ketika kita itu berliterasi. Kemudian belajar melalui proyek, teknik yang berikutnya. Ketika kita belajar melalui proyek, kita melibatkan siswa dalam proyek berbasis teknologi. Jadi seperti hanya yang saya jelaskan tadi, di media membuat blog kelas, bisa video pembelajaran, atau yang lebih familiar dari siswa itu contohnya adalah podcast, ya Bu, ya, seperti itu. Kemudian ini membantu mereka memahami manfaat nyata daripada literasi digital, bahwa literasi digital itu tidak melulu kita menulis, seperti itu. Kemudian teknik yang berikutnya, sesuaikan dengan minat siswa. Jadi notabene ketika kita berbicara tentang literasi digital, kita tidak
berhak untuk memaksa siswa untuk suka terhadap itu, tetapi kita menghubungkan dengan hobi atau kesenangan mereka. Contoh, jika siswa itu menyukai game, pada umumnya siswa kita kan banyak Bu Nggih yang menyukai game, maka mengajarkan bagaimana membuat ulasan game, kemudian membuat streaming, kemudian di dalam streaming itu kita bagaimana beretika yang benar. Kemudian jika mereka suka media sosial, maka kita latih mereka untuk membuat konten edukatif yang menarik. Kemudian, poin yang berikutnya, selain kita memberikan sarana, kita memberikan kebebasan dalam kreativitas. Artinya apa? Membiarkan siswa memilih topik, kemudian format, kemudian yang mereka sukai, baik itu, melalui video, kemudian melalui artikel, kemudian atau kita kenal dengan apa, mimi edukasi nggih, kalau kita kenal di dunia. Kemudian teknik berikutnya, kita mengajarkan literasi secara bertahap. Artinya apa? Kita memulai keterampilan dasar, contohnya mencari informasi online, seperti hanya yang saya sampaikan tadi, kemudian, keterampilan yang kompleks tentang kalau sekarang, sesuai dengan wacana dari Menteri Pendidikan kita bahwa akan ada coding ya, bahwa coding kemudian analisis data, itu saya rasa perlu, mengajarkan tentang literasi digital secara bertahap. Kemudian kita menggunakan pembelajaran micro learning. Nah, micro learning di sini bahwa kita memaparkan materi itu dalam skup yang kecil, jadi yang mudah dipahami oleh siswa, gitu. Kemudian bisa menggunakan media yang menarik, seperti hanya kita menggunakan animasi atau yang seperti kita ketahui bahwa siswa lebih menyukai game, maka kita masuk ke ranah itu. Saya kira seperti itu, mungkin, akan lebih panjang lagi ditambah oleh rekan-rekan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Laili. Cukup clear begitu ya dari penjelasan yang disampaikan oleh Bu Laili. Pak Axel, Ya, Pak Basilus, izin masuk, Ampura, izin silakan Pak Basilus. Kita bicara soal digitalisasi itu beda dengan literasi digital, ya, digital kayak gitu. Kalau misalnya kita bicara soal digitalisasi, itu proses mendigitalkan semua apa yang kita ingin. Tapi kalau misalnya kita bicara soal literasi digital, kalau kita bicara soal digital sendiri, beda dengan literasi digital. Literasi digital itu artinya apa? Anak bukan hanya melek tentang teknologi, tapi bagaimana pemahaman dia, pengetahuan dia tentang teknologi itu digunakan untuk kepentingan kehidupan dia. Jadi kalau kata literasi itu sebetulnya bukan hanya sekedar dia tahu, tetapi tahu dan menggunakan itu untuk kepentingan perkembangan dirinya. Nah, itu berkatakan itu yang kita bicara soal literasi digital. Dan dalam konteks seperti itu, maka ketika dia menggunakan, ya kan, kalau kita bisa mengatakan untuk perkembangan kehidupan, perkembangan diri. Ketika dia menggunakan digital, ya teknologi itu bukan untuk hal-hal baik, itu artinya itu bukan literasi. Karena apa? Karena anak-anak zaman sekarang kan terkadang menggunakan teknologi kan bukan untuk hal-hal yang baik, dia pakai untuk nonton macam-macam hal yang sebetulnya yang tidak mengembangkan kehidupan dia ke depan kayak gitu. Dalam konteks seperti itu. Dan di situ memang problematikanya termasuk di situ. Problematikanya lah kita mengharapkan bahwa kehidupan kita ini kan akan dipermudah oleh hadirnya teknologi. Akan dibantu dengan kehadiran teknologi, akan membantu bahwa kehidupan kita akan berjalan lebih baik dengan lebih baik. Dulu misalnya kita harus mengirimkan surat lewat kantor pos, sekarang tinggal email saja. Nah, seperti itu. Dulu kita harus mengatakan ini, sekarang tinggal pakai WA saja, seperti itu kan. Nah, dalam konteks seperti saya bisa WA dengan teman di Amerika, bisa WA dengan teman di mana-mana seperti itu. Nah, itu berarti di sini kita tahu bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kebaikan, untuk kemaslahatan kita semua. Dalam bahasanya Ibu Laili kan kemaslahatan, kesejahteraan untuk kita semua seperti itu. Tetapi terkadang orang menggunakan teknologi itu kan bukan untuk itu. Anak gunakan teknologi untuk bermain game. Saking senangnya main game, dia lupa belajar gitu. Dia lupa belajar. Itu artinya apa? Di sini memang dia tahu tentang teknologi, dia tahu bermain game, tetapi di sini bukan literasi. Karena apa? Karena dia tidak gunakan itu untuk kepentingan dia, untuk perkembangan kehidupan dia gitu. Harusnya kan dia gunakan teknologi itu untuk kemajuan dirinya dia, perkembangan dirinya dia.
Makanya karena kita tahu bahwa anak-anak itu hobi main game, maka sekarang ini kan muncullah katakan gamifikasi. Muncullah permainan-permainan game itu, pendidikan melalui game, pembelajaran melalui game, menggunakan game-game. Itu adalah upaya untuk apa? Upaya untuk bisa menjawab kesenangan siswa yang bersuka bermain game itu, tapi dalam bermain game itu dia belajar gitu. Dalam bermain game dia belajar. Seperti itu. Itu katakan dalam konteks seperti itu. Jadi kalau misalnya orang menggunakan teknologi bukan untuk perkembangan kehidupannya, untuk kemaslahatannya, itu untuk saya pribadi perlu dipertanyakan literasi jenis apa gitu. Literasi itu kan artinya ketika saya mengetahui sesuatu, saya tahu tentang ini dan saya gunakan itu untuk perkembangan kehidupan saya. Saya gunakan itu untuk kemajuan diri saya. Seperti itu. Dalam konteks seperti itu.
yang terpenting itu adalah bukan hanya sekadar tahu, paham, tetapi kita juga memaknai ada kebermanfaatan gitu untuk diri kita maupun orang lain. Jadi ada benefit kalau menurut Tiang yang tadi disampaikan oleh Pak Bas, sehingga literasi itu benar-benar menjadi literasi yang bermanfaat untuk orang banyak. Kan gitu Pak Basmi tadi disampaikan. Nah, kemudian nyambung, berarti yang selama ini jika ada kayak misalkan operator judi online